Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lima Sartika, guru seni budaya di MTS Negeri 7 Tulungagung. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan menampilkan video ujian kinerja, di mana saya akan menyampaikan materi menggambar perspektif satu titik hilang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan tanya, siapa teman kalian yang hari ini tidak hadir di kelas ini? Siva. Kenapa Siva? Sakit. Oke. Kita doakan Siva semoga lekas sembuh dan besok bisa bergabung lagi di kelas ini. Sekarang Ibu minta tolong untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Ya, doa mulai. Doa selesai. Sekarang kita masuk bulan apa? Agustus. Oke. Walaupun sudah di akhir Agustus, kita harus tetap semangat. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang bertema 17 Agustus. Pasti kalian hafal kan? Oke. Ayo kita mulai agar lebih semangat. Silahkan berdiri. Nyanyikan dengan semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kami merdeka tetap merdeka. Silahkan kalian lihat materi yang Ibu tampilkan. Dari yang kalian lihat, itu gambar apa? Rel kereta api. Di situ ada sebuah pertanyaan. Tanya kenapa? Mengapa rel kereta api yang aslinya sejajar terlihat menyatu dari kejauhan? Siapa yang tahu jawabannya? Ya. Iya, betul. Jawabannya adalah karena keterbatasan jarak pandang manusia. Tepuk tangan buat teman kalian. Pada hari ini, kita akan mempelajari sebuah teknik menggambar. Seperti yang kalian lihat di cover awal PPT ini, kira-kira hari ini kita akan membahas tentang apa? Ayo yang keras. Apa? Perspektif satu titik hilang. Oke. Dalam menggambar perspektif satu titik hilang, kalian bisa melihat kira-kira dalam lingkungan sekitar kalian hal itu memang terjadi atau tidak? Ya. Di mana kira-kira gambar perspektif satu titik hilang itu terlihat? Di pantai. Di pantai? Di jalan. Di jalan dengan hamparan luas atau kecil? Kira-kira kalau melihat rel kereta bisa? Bisa. Danau? Agak sulit. Pemandangan bukit? Bisa. Pemandangan kota? Bisa. Oke. Setelah kalian mengamati tadi pemandangan-pemandangan indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sana kita bisa belajar tentang perspektif satu titik hilang.
Untuk detailnya hari ini apa yang akan kita pelajari? Ayo, apa? 1. Menjelaskan pengertian gambar perspektif satu titik hilang. Mengidentifikasi istilah-istilah penting dalam gambar perspektif. Lalu memahami langkah-langkah dasar menggambar benda dengan teknik perspektif satu titik hilang. Oke. Berarti hari ini kita akan mulai belajar tentang menggambar perspektif satu titik hilang dengan menggunakan konsep yang benar, dengan menggunakan teknik yang benar. Dalam menggambar perspektif satu titik hilang, ada 3 poin penting yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ketahui. Siapa yang tahu 3 poin penting itu? Saya. Iya, silakan. 1. Garis horizon. 2. Titik hilang. 3. Garis ortogonal. Oke, berikan selamat. Jawabannya benar. Dari garis horizon atau garis cakrawala dilanjutkan dengan menentukan titik hilangnya dan bisa membuat objek-objek pendukungnya menggunakan garis ortogonal. Garis horizon atau garis cakrawala dengan titik hilang dan garis ortogonal, kita bisa belajar perspektif satu titik hilang. Untuk membuat kalian lebih mudah memahami, punya inspirasi menggambar, mari kita lihat tutorialnya. Kalian mau gambar apa? Gedung? Dari tutorial tadi, sampai kita tarik kesimpulan ataupun hasil akhirnya, pemandangan gedung yang dihasilkan adalah seperti ini. Pada tahap finishing, kalian bisa melakukan penebalan ataupun memberikan outline pada gambar sketsa yang dari pensil yang sudah kalian buat. Jangan lupa untuk menampilkan kesan 3 dimensi yang lebih baik. Kita gunakan pensil warna ataupun media warna lainnya. Kita campur, kita gradasikan untuk mewarnai pemandangan tersebut, ya. Hari ini untuk membuat kalian lebih mudah mengerti dan memahami, sebelum juga nanti Ibu akan contohkan langsung di papan tulis bagaimana cara membuatnya. Kita bisa lihat tutorial berikut ini. Kalian bisa perhatikan tutorial ini dimulai dari membuat garis horizon. Garis horizon, garis lurus yang ke samping. Dan yang dari sudut ditarik ke titik hilang itu namanya garis ortogonal. Nah, garis horizon, selanjutnya titik hilang dan dilengkapi dengan beberapa garis ortogonal, yaitu garis yang ditarik dari sudut-sudut dan disatukan dalam titik poin satu titik hilang. Silahkan kalian amati dalam tutorialnya. Berarti kira-kira media apa yang kalian butuhkan? Pensil, lalu penggaris, penghapus? Iya. Semuanya meliputi proses-proses yang sudah ditentukan. Jadi tidak bisa asal digaris ataupun asal ditarik. Sesuaikan dengan garis bantu, garis ortogonal yang sudah kalian buat. Tadi pada video tutorial pertama, kalian sudah melihat bagaimana membuat pemandangan kota dengan gedung-gedung yang tinggi dengan menggunakan teknik perspektif satu titik hilang. Sekarang kita juga bisa menggunakan teknik perspektif satu titik hilang
untuk menggambar sebuah desain interior, desain kamar tidur, ruang tamu, ataupun kamar pribadi. Kita bisa lihat videonya seperti ini. Nanti kalian akan Ibu bentuk dalam beberapa kelompok untuk membuat karya sesuai dengan tema yang diambil. Jadi kalian boleh mengambil desain interior, boleh pemandangan kota, juga boleh pemandangan alam. Jadi nanti kita akan membuat kelompoknya. Sekarang kalian bisa perhatikan. Poin utamanya tetap menggunakan garis horizon, membuat titik hilang, dan hal yang sangat penting di sini adalah penarikan garis ortogonal. Karena disitulah sudut-sudut dari kamar tersebut diciptakan sehingga terlihat kesan 3 dimensi. Usahakan dalam proses menggambar selalu menggunakan penggaris. Tidak boleh menggunakan feeling atau perasaan. Perasaanku lurus, ternyata tidak. Jadi gunakan dan maksimalkan garis-garis ortogonal atau garis-garis bantu yang sudah kalian buat untuk menciptakan objek-objek tambahan dalam sebuah desain. Bisa untuk membuat lemari kecil, laci, gorden, ataupun lukisan. Menurut kalian, kira-kira lebih menarik mana? Membuat gedung atau membuat desain? Oke. Nanti kita akan bentuk kelompok sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan tema yang ingin kalian buat. Sebelum kita masuk ke praktek menggambar secara langsung, mari kita lemaskan otot kita buat badan kita bergerak agar semangat dan tidak mengantuk. Oke, silahkan kalian berdiri. Ikuti gerakan yang sudah diinstruksikan. Kita mulai X breaking-nya. Ikuti dan lakukan agar jari-jari kalian lemas. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, kita akan melanjutkan menggambar perspektif satu titik hilang
dan akan Ibu demonstrasikan secara singkat. Poin pentingnya harus ada garis horizon, titik hilang, dan garis ortogonal. Garis horizon adalah garis lurus. Setelah kita membuat garis horizon, kita menentukan titik hilang. Bisa kita cari bagian tengahnya, titik hilangnya. Setelah itu dilanjutkan apa? Garis ortogonal. Kita tarik setiap sudutnya untuk masuk ke titik hilang. Garis ortogonal ataupun garis bantu nanti yang akhirnya akan kalian hapus. Setelah ini kita bisa melanjutkan gambarnya. Misalnya mau buat rel kereta api. Setelah membuat garis horizon dengan menentukan titik hilang dan membuat garis ortogonal dari setiap sudut yang kita satukan kepada titik hilang, kita bisa membuat objek, misalkan jalan rel kereta. Dari sampingnya sini nanti kita bisa buat semak-semaknya. Semua sudut harus kita maksimalkan. Semakin dekat dengan titik hilang, maka objek akan semakin kecil. Semakin jauh berarti semakin besar. Pada bagian backgroundnya bisa kita tambahkan pemandangan alam, ya, gunung-gunung. Bisa ditambahkan juga apa? Awan. Dan juga sawah. Sesuai dengan kelompok yang akan kita buat, akan terdiri dari 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok tentang pemandangan kota. Kelompok kedua, tentang pemandangan alam.
Dan kelompok ketiga boleh tema apa lagi yang satunya? Sesuai video yang Ibu share tadi apa? Desain interior. Jadi nanti akan ada 3 tema karya. Karya terbaik dari perwakilan kelompok nanti akan kita presentasikan. Sekarang kita mulai kerja kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Kalian bisa membaca instruksinya. Kalian mengerjakan instruksi LKPD sesuai dengan tema yang dipilih. Silahkan kalian cermati dan kalian kerjakan secara kelompok. Setelah itu nanti kita akan diskusi. Kekurangannya di mana? Kesulitannya di mana? Sebelum nanti kita presentasikan. Oke, silahkan. Bisa mulai dikerjakan, dikeluarkan buku gambarnya, dikeluarkan juga penggarisnya. Ini kelompok dengan tema apa? Pemandangan kota. Oke, karyanya juga bagus, sudah hampir selesai ya. Berarti ini sudah finishing ya. Ada yang belum selesai? Berarti ini warnanya warna sunset ya. Ini warna lautnya berarti kurang gelap, kurang hitam karena menuju matahari tenggelam. Ini warnanya masih terlalu tipis birunya ya. Tambah ya. Ini kelompok 2 tentang pemandangan alam. Sudah mulai terlihat tapi ini background langitnya juga kurang ya. Warna merah, oranye sama warna apa bagusnya? Kuning. Untuk tanahnya warna apa? Coklat. Coklat tua, coklat muda, coklat aja. Oke. Ini harus dilanjutkan. Diusahakan saat mewarnai tidak boleh ada putihnya. Oke, dilanjutkan kelompoknya. Ini akuarium. Oke. Berarti ini warna putih. Oh, kok putih? Air perpaduan biru muda dan biru tua. Boleh ditambahkan warna putih. Selain putih, Tosca. Kalau untuk yang ini sama, langitnya masih belum maksimal ya. Jadi perlu ditambahi, perlu diblok. Yang warna putih awannya atau langitnya? Awannya. Berarti langitnya warna biru. Berarti jangan ketukar ya toh. Nah ini sepertinya tertukar. Oke, nanti bisa diperbaiki ya. Setelah kalian mengerjakan tugas secara kelompok sesuai dengan tema hari ini, untuk langkah awal kita akan presentasi hasil karyamu selama pertemuan ini. Ini masih disebut juga dengan karya uji coba. Nanti jika sudah selesai, kita akan kumpulkan karyanya. Kita akan buat portofolio karya untuk kelas kalian. Sekarang kita mulai dari kelompok dengan tema pemandangan kota. Anak-anak dengan kelompok tema pemandangan kota, silahkan maju ke depan. Sudah. Sekarang Ibu minta
perwakilan dari kelompok pemandangan kota untuk berdiri untuk mempresentasikan karya yang sudah dibuat. Ayo silahkan. Ya, perlihatkan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan tema Indahnya Kotaku ingin mempresentasikan gambar perspektif satu titik hilang dengan pemandangan gedung bertingkat dan ruang hijau di suatu kota. Langkah pertama dalam membuat karya ini yaitu dengan membuat garis horizon, menentukan titik hilang, dan membuat garis ortogonal. Lalu dilanjutkan dengan menggambar beberapa objek, di antaranya pepohonan, jalan, dan juga gedung. Dan tahap terakhir adalah mewarnai objek dan background agar gambar terlihat lebih indah dan menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Tadi Ibu sudah lihat beberapa karya dari kelompok pemandangan kota. Bagus nggak? Bagus kanan atau kiri? Pilih salah satu, kanan atau kiri? Kanan, angkat tangan. Kiri. Oke. Benar. Berarti kalian sudah mulai mengerti. Pada bagian kanan, di sini garis horizonnya terlihat jelas. Sedangkan bagian kiri sepertinya lupa belum ditebalkan. Iya apa enggak? Iya kan? Nah, jadi kesimpulannya gambar kanan dan gambar yang kiri lebih bagus yang mana? Kanan. Karena lebih lengkap. Poin garis horizonnya ada. Kalau yang di bagian kiri sepertinya lupa belum disambungkan. Untuk menarik kesimpulan, apa yang sudah kita lakukan hari ini, Ibu akan mengecek pemahaman kalian. Di sini, keterangannya akan Ibu hapus. Ibu minta salah satu di antara kalian berani maju ke depan, tunjukkan 3 poin penting dalam menggambar perspektif satu titik hilang. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Oke, topik silahkan, jelaskan ke depan. Kesimpulan dari menggambar perspektif satu titik hilang. Satu titik hilangnya di sini. Ya. Garis horizonnya ini. Ya. Garis ortogonalnya ini. Benar? Benar. Oke, terima kasih. Jadi sekarang kalian sudah paham kan tekniknya? Apa ada yang merasa kesulitan? Tidak. Berarti nanti minggu depan siap mengumpulkan karya kalian yang sudah Ibu beri masukan untuk diperbaiki? Ya. Untuk dikumpulkan? Ya. Setelah kalian belajar, dalam prosesnya pasti ada kesulitan. Silahkan kalian tanyakan, kesulitan apa yang kira-kira kalian alami? Bu, saya kesulitan ketika gambar kotanya terlalu banyak. Oke. Temanmu bertanya, kesulitannya adalah bagaimana jika menggambar suasana kota gedungnya banyak. Berarti solusinya harus membuat banyak garis ortogonal atau garis bantu.
dari setiap garis ortogonalnya nanti bisa dibentuk seperti kubus-kubus untuk mengaplikasikan atau menampilkan bentuk seperti gedung. Terima kasih sudah mau mencoba hari ini. Semua hasil karya yang sudah kalian coba hari ini, yang sudah kalian tanyakan kesulitannya, yang sudah Ibu berikan masukan untuk sebaiknya ditambahkan apa, misalnya pewarnaannya kurang, gradasinya kurang, garisnya masih kurang lurus, silahkan diperbaiki di rumah. Setelah ini kita akan tutup dengan tugas setiap kelompok nanti akan mempresentasikan kembali hasil karya yang sudah diperbarui, yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan Ibu. Semua hasil karya yang sudah kalian coba hari ini, yang sudah kalian tanyakan kesulitannya, yang sudah Ibu berikan masukan untuk sebaiknya ditambahkan apa, misalnya pewarnaannya kurang, gradasinya kurang, garisnya masih kurang lurus, silahkan diperbaiki di rumah. Setelah ini kita akan tutup dengan tugas setiap kelompok nanti akan mempresentasikan kembali hasil karya yang sudah diperbarui, yang sudah diperbaiki sesuai dengan masukan Ibu. Sekarang kalian boleh bersiap-siap merapikan buku dan kita bisa berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Karena sudah berada di akhir pembelajaran, mari kita tutup dengan doa. Dan sebelum berdoa, Ibu harap kalian nanti di rumah terus mencoba. Menggambar itu tidak bisa langsung mahir. Perlu latihan terus menerus. Agar garis yang dihasilkan juga semakin rapi. Kalau begitu, silahkan ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.